Lelaki itu memandang anak lelakinya yang berjalan mendahuluinya. Keduanya berjalan mendaki bukit yang terletak di sebelah selatan kota. Hari masih pagi, rerumputan masih basah, dan puncak semak-semak berkilauan laksana suasa. Anak lelaki itu banyak tertawa. Ia berjalan setengah melompat, setengah berlari, dan setengah menari. Umur anak itu 8 tahun. Badannya sehat dan rambutnya bagus sekali. Hati-hati berjalan, Rusli, kata ayahnya. Rusli berpaling dan tertawa lalu meneruskan jalannya. Burung-burung terbang dari belukar. Dari belakang lelaki itu memandangi anaknya. Alangkah tangkasnya, ia sangat bangga kepada anaknya itu. Ialah anak satu-satunya. Di sekolah anaknya itu termasuk pandai. Tentu saja anak itu mempunyai beberapa kekurangan yang biasa. Namun keseluruhannya menunjukkan bahwa anak itu mengandung harapan yang baik untuk hari depannya. Memelihara anak sama saja dengan memelihara pohon anggur. Kita harus selalu waspada. Tidak boleh lupa rabuknya, tidak boleh lalai menjauhkannya dari hama, dan sebagainya. Setiap hari kita berdebar-debar dan bertanya-tanya, akan berhasilkah kerja kita? Bagaimanakah kelak buahnya? Bukannya kita ingin upah akan kerja kita, tetapi semata-mata kita cuma ingin tahu berhasilkah kerja kita. Akan tetapi barangkali lebih dari itu, orang tua mencintai anaknya. Mencintai berarti membagi hidupnya. Jadi, yang dicapai itu sama berharga dengan hidupnya. Segala sesuatu yang terjadi kepada anak itu akan dirasainya sebagai terjadi kepada dirinya sendiri. Mencintai berarti menambah tanggung jawab. Bahkan mencintai itu berarti menambah penderitaan, namun penderitaan yang mulia. Terkadang cinta tidak selamanya mendapat balasan kebahagiaan, namun cinta selamanya menambah kehormatan terhadap martabatnya sebagai manusia. Lelaki itu memandang anaknya dari belakang. Akan jadi apakah anaknya? Bukit yang akan mereka daki itu tak seberapa tingginya. Kaki bukit itu tidak begitu curam, terdiri atas tanah yang tidak subur dan hanya ditumbuhi oleh rumput liar dan semak belukar. Beberapa bidang tanah dicoba dicangkul orang dan ditanami ketela, tetapi hasilnya tak seberapa. Pohon-pohon ketela itu tumbuh dengan kurus dan sengsara. Dari perut bukit itu terus sampai ke puncaknya, kita hanya menjumpai serakan batu-batu. Sedang puncak dari bukit itu tak lebih tak kurang hanya padas dan batu. Puncak itu telanjang dan aneh bentuknya. Ia seakan-akan terpanjang di langit sebagai bayangan dewa orang Inka. Kadang-kadang pula kelihatan sebagai mahkota besar yang berkilau-kilauan karena matahari memandikannya dengan cahaya. Lihatlah anak itu, kata lelaki itu di dalam hati, sementara ia terengah-engah. Alangkah tangkasnya, selagi mendaki ia sempat meloncat-loncat. Ketika mereka hampir sampai ke lereng bukit yang berbatu-batu itu, tiba-tiba lelaki itu melihat bahwa lereng yang akan mereka daki terlalu terhalang oleh batu-batu besar yang licin dan semak-semak yang berduri. Duri-duri semak itu bisa menyebabkan bengkak atau menguris kulit kita, sedang batu-batu besar itu terlalu sukar untuk dilewati. Dahulu pernah terjadi bahwa salah satu dari batu-batu besar itu menggelundung ke bawah. Barangkali itu terjadi karena onggokan tanah yang dulu menahannya telah digerogoti dalam erosi. Rupanya kita harus mencari jalan lain, kata lelaki itu kepada anaknya. Kenapa? Kata anak lelaki itu sambil mengadah kepadanya. Bapaknya menerangkan kepadanya tentang duri semak-semak dan tentang batu-batu yang besar itu.
Kemudian keduanya pergi berputar mengelilingi lereng bukit itu sambil mencari bagian yang baik untuk didaki. "Kok seperti ini ya?" kata anak itu di tengah jalan. "Apa?" tanya ayahnya. "Bukit ini dari dekat tampaknya biasa saja, dari jauh bagus sekali." Memang begitulah, banyak yang lain juga begitu. Dari jauh tampak bagus, dari dekat berbatu-batu. Mata kita gampang tertipu, nak. Itulah sebabnya kita harus berhati-hati. Apa kita masih harus berputar jauh? Mudah-mudahan tidak. Agak sabarlah kau berjalan, simpanlah tenagamu dahulu. Kita nanti masih akan membutuhkannya. "Papa, dari mana datangnya batu-batu itu?" "Dari gunung. Itu gunung di barat sana. Dahulu, sudah lama sekali, gunung itu meletus. Letusannya sangat hebat, seperti dalam film Tarzan yang kita tonton minggu yang lalu. Batu-batunya terlempar kemari." "Apa? Nanti segera kita daki gunung yang itu juga ya?" Lelaki itu tertawa. "Nanti gampang, nak. Sekarang kita urus kerja yang ini dulu. Kalau kau tengah mengerjakan suatu pekerjaan, janganlah kau pikirkan dulu pekerjaan lainnya." Keduanya akhirnya sampai ke bagian lereng yang terang dari halangan. Dari sini pemandangan ke puncak lebih terang. Lelaki itu menyuruh anaknya berhenti. Melewati lereng yang bersih itu, menjalarlah sebuah bekas aliran air. Rupanya gampang saja mendaki melewatinya. Tanah di situ kasar sehingga kaki-kaki mereka akan gampang mencari tempat untuk bertumpu. Batu-batu besar hanya ada beberapa, namun rupa-rupanya tak ada yang menghalangi jalan air itu. Beberapa gerombolan semak-semak tumbuh di sana-sini, namun beberapa bahkan dari jenis yang berduri. Ada juga beberapa bagian yang agak curam dari lereng ini, tetapi dapat dikira-kira bahwa bagian-bagian itu tingginya tak akan lebih dari 10 meter. Rupa-rupanya tak ada pilihan yang lebih bagus daripada bagian lereng di sini. "Kita akan mendaki dari sini, nak," kata lelaki itu. "Kita akan menempuh bekas jalan air itu. Apa kau masih kuat?" "Papa, kau kira saya si Oli?" Si Oli adalah anak tetangga mereka yang baru berumur 3 tahun. "Baiklah, tapi apa kita juga harus sampai ke puncak?" "Ah, Papa, sudah lama saya menginginkannya. Jangan khawatir, saya pasti kuat. Saya berjanji tak akan banyak rewel." "Baik-baik, tapi jangan kau nanti merepotkan ibumu dengan keluh kesah tentang kepayahanmu." Papa, saya toh bukan si Oli. Saya sudah kelas 3. "Jadilah, ayo jalan. Sekarang engkau harus yang di belakang." Keduanya mulai mendaki lereng itu melewati bekas jalan air. Karena telah memutari lereng itu, sekarang mereka menghadap ke arah barat. Punggung mereka tertimpa matahari yang baru muncul itu. Perjalanan itu tidak sukar. Seekor kadal lari melintasi mereka. Badannya berkilat-kilat. Burung-burung berkutut terbang terperanjat dari balik batu-batu. Perjalanan sangat lancar dan menyenangkan. Sekali waktu mereka menempuh sebuah lereng yang agak menanjak, namun tanjakan itu tak lebih dari 5 meter tingginya. Sebagaimanapun dengan merangkak, mereka berdua tak banyak mendapat kesukaran dalam melewatinya. Sebelum kau langkahkan salah satu kakimu, lebih dulu kau harus yakin bahwa kakimu yang lain telah mendapat tumpuan yang aman. Demikianlah kata lelaki itu, lebih dulu menasihati anaknya sebelum mereka mendaki tanjakan itu. Setelah melewati tanjakan itu,
Perjalanan yang berikutnya tidak sukar. Dengan terengah-engah lelaki itu berpaling melihat kepada anaknya. Ia melihat anaknya masih penuh semangat. Bukit yang mereka daki memang tidak tinggi. Sebentar lagi pasti mereka akan sampai ke puncak. Tapi bagaimanapun ia akan bangga kepada anaknya kalau anaknya itu bisa berhasil mendakinya tanpa keluh kesah. Sekarang mereka menempuh bagian yang landai. Di sini batu-batu berkurang. Rumput liar menyebar di sana-sini. Semak-semak terdapat agak banyak. Tiba-tiba keduanya terhenti dan terkejut. Dari belakang semak-semak muncullah dengan serta-merta beberapa ekor kalkun liar. Mereka bersuara sangat gaduh, kelihatan sangat marah dan bersikap mau menyerang. Bulu-bulu dan badan mereka menegak. Gelambir tebal yang menutupi paruhnya tampak mencurigakan. Seekor di antara mereka mempunyai leher yang telanjang tanpa bulu. Ia adalah yang paling besar dari sekaliannya. Mukanya kelihatan tua, angker, dan ganas. Agaknya ia adalah pemimpinnya. Lelaki itu melihat kepada anaknya. Anaknya itu kelihatan takut. Tetapi ketika diketahuinya ayahnya memandangnya, segera ia menyembunyikan ketakutannya itu. Beberapa pasang kalkun milik seorang Belanda telah lepas beberapa tahun yang lalu. Orang-orang mengejarnya, tapi kalkun-kalkun itu lari ke bukit ini. Waktu itu Belanda itu mau pindah. Ia menyuruh membiarkannya saja kalkun-kalkun itu lepas ke bukit ini. Rupanya mereka telah berkembang biak. Lihatlah, mereka tampak marah. Barangkali di balik semak-semak itu ada beberapa butir telurnya. Sayang, kita tak bisa berjalan menyimpang. Sekarang kita berada di sebuah palung yang landai, tetapi di kanan kiri kita tebing padas yang sulit didaki. Baiklah, kita coba menyimpang sebisa mungkin. Mereka mencoba menyimpang, tapi tak bisa. Kalkun-kalkun itu terus mengejarnya. Tampak mereka mencari permusuhan. Apakah kita harus balik karena kalkun? Tanya lelaki itu. Oh papa, kita toh bukan si Oli, jawab anaknya dengan segera. Baiklah, kita bertempur ya, kata lelaki itu dengan tertawa besar. Ia lalu melepaskan jaketnya. Anaknya disuruh memungut beberapa buah batu. Kemudian ia lalu mulai mengusir kalkun-kalkun yang mengadang itu dengan melambai-lambaikan jaketnya. Sedang anaknya melempari mereka dengan batu-batu sambil keduanya terus maju. Untunglah tanahnya landai. Mereka bisa mendaki dengan enak. Namun kalkun-kalkun itu tidak begitu mudah diusir. Mereka malahan berani menyerang. Lelaki itu memukuli mereka dengan jaketnya yang berat itu. Kalkun dengan leher yang gundul itu kena dilempar dadanya oleh Rusli dengan batu. Ia jadi marah dan dengan cepat menyerang anak itu. Tetapi ketika hampir saja ia mau memagut anak itu dengan paruhnya, ayah anak itu segera menerjangnya dan memberi sepakan yang keras pada badan kalkun yang besar itu. Kalkun itu tunggang langgang. Waktu ia akan menyerang lagi, segera lelaki itu menghalaunya dengan jaketnya. Akhirnya terhalaulah kalkun-kalkun itu dari jalan mereka. Kalkun-kalkun itu tidak lari, tetapi mereka juga tidak menyerang lagi. Dengan lega, kedua ayah dan anak itu meneruskan pendakiannya. Sekarang rupanya jalan pendakian itu tidak selandai seperti kelihatan dari bawah. Makin mendekati puncak, mereka makin sering menemukan bagian-bagian yang terjal. Dengan selamat mereka memanjat bagian-bagian ini. Hari masih pukul 8 pagi ketika mereka mencapai puncak bukit itu. Rusli memandang kanan kirinya dengan lega. Ia melihat bumi di bawahnya seakan-akan memuasi kemenangannya. Lelaki itu memandang anaknya dengan bangga. Kau senang nak? Tanya lelaki itu. Anak itu tidak menjawab, tetapi ia tertawa dan wajahnya berseri-seri. Pemandangan alam sangat indah. Anak itu kagum
dan menghela napasnya. Keduanya lama berada di puncak itu sambil mengasokkan badan mereka. Dari ranselnya lelaki itu mengeluarkan beberapa butir telur pindang, beberapa potong roti, dan beberapa buah pisang rebus. Mereka tidak minum air, tetapi sebagai gantinya mereka makan es krim beku. Sambil makan, anak itu berkata, "Papa, lihatlah kalkun-kalkun itu. Dari sini kelihatan kecil-kecil ya." Binatang nakal mereka itu. Barangkali beberapa orang anak suka mengganggunya atau mencuri telurnya. Itulah jadinya mengapa mereka lalu ganas. Tapi mereka tidak berbahaya. Mereka tak berbahaya, bukan Bruce Lee? Tidak, sama sekali tidak. Keduanya makan dengan lahap. Di tempat ini, roti kurang mereka sukai, tetapi telur dan pisang rebus sangat merangsang nafsu makan mereka. Anak itu berkata lagi, "Papa, memandang dari atas ke bawah lebih jelas daripada kalau memandang dari bawah ke atas ya." Ya, rupa-rupanya begitu. Setelah kira-kira pukul 9 lebih, keduanya berkemas untuk turun. Lelaki itu menuju sebuah tanaman perdu yang tumbuh 3 meter di sebelah bawah barat puncak itu, lalu memotong buah-buah cabangnya dijadikan tongkat. Kemudian di bawahnya kedua tongkat tadi kembali ke puncak. Tongkat yang sebuah diberikan kepada anaknya. Tongkat-tongkat ini cukup kuat. Mereka akan sangat berguna bagi kita. Pertama, untuk menghadapi kalkun-kalkun itu. Kedua, akan menolong kita dalam hal-hal yang sangat sulit apabila kita menuruni bukit ini. Perhatikanlah, menuruni bukit lebih berbahaya daripada mendaki. Dalam menuruni, berat badan kita mendorong kita. Apabila kita tergelincir, kita akan seperti didorong ke bawah. Sebab itu, kita harus sabar melangkahkan kaki kita, jangan tergesa-gesa. Keduanya lalu mulai turun. Lelaki itu berjalan di muka. Bagian-bagian yang paling menanjak telah mereka lewati. Sekarang mereka kembali menempuh jalan air tadi. Di sini, mereka sudah tidak harus lagi berjalan seperti memanjat. Di sini sekarang mereka sudah bisa berjalan tegak. Namun, batu-batu besar untuk berpegang pun sudah mulai berkurang. Sambil berjalan itu, mereka merasa seakan-akan mau didorong ke bawah. Keduanya berjalan dengan hati-hati sambil mempergunakan segenap akal mereka. Tiba-tiba lelaki itu tergelincir. Ia kehilangan keseimbangan badannya. Ia terdorong berlari ke bawah, seperti dilempar dengan keras. Sialnya, ia tersandung lagi sebuah karang yang menonjol, terdorong, dan jadi terguling. Ia meraih beberapa pohon yang bisa menahannya. Anaknya segera mengejarnya. Sebab badannya lebih ringan, ia lebih gampang menguasai keseimbangan badannya. Anak itu mendapati ayahnya hampir pingsan. "Papa, papa," katanya dengan ribut. Lelaki itu pusing kepalanya, matanya berkunang-kunang. Setelah tidak begitu kabur lagi pemandangannya, ia mencoba bangkit, tetapi segera jatuh terjerembab lagi. Sekarang dirasainya ia tak bisa menggerakkan kaki kanannya, dan tangan kirinya juga sakit sekali. Dari pundak ke sikunya, celana kaki kanannya sobek pada lututnya, dan darah keluar dari kaki itu. Anak lelakinya kelihatan bingung. Akan tetapi segera lelaki itu berkata, "Tenanglah, jangan ribut, jangan khawatir. Kau toh bukan si Oli, bukan?" Anak itu berhenti ribut, namun ia tak tahu apa yang akan diperbuatnya. Lelaki itu berkata lagi, "Lihatlah, saya akan minta tolong kepadamu. Bisa tidak kau mengerjakannya?" "Tentu, Papa, tentu. Saya tahu, kau sudah besar, kau sudah jadi lelaki.
bukan lagi bayi seperti si Oli. Nah, sekarang dengarlah. Kaki saya yang sebelah kanan tak bisa saya gerakkan. Demikian pula tangan kiri saya membutuhkan pertolonganmu. Pertama, bukalah kedua sepatu saya. Kedua, pelan-pelan lepaskanlah ransel ini dari punggung saya. Ketiga, nanti saya beritahu. Dengan tangkas dan hati-hati anak itu mematuhi permintaan ayahnya. Ranselnya ditaruhkan di belakang kepala ayahnya sebagai bantal. Setelah semuanya selesai, lelaki itu menatap mata anaknya dengan tegas, lalu berkata dengan suara tegas pula, "Sekarang berjalanlah kau sendiri pulang, tinggalkanlah saya di sini. Katakanlah kepada orang-orang supaya menolong saya." Anak itu tertegun, tak menjawab. Lelaki itu tetap menatapnya dengan tegas sambil berkata lagi, "Kau harus menolong saya. Lawanlah kalkun-kalkun itu, pakailah baik-baik tongkatmu. Apa kau takut?" Anak itu menggelengkan kepalanya. Lelaki itu berkata lagi, "Setiap kali kau memukul, pukullah sekeras mungkin. Janganlah memukul dengan ragu-ragu. Janganlah kau memberi kesempatan pada musuhmu. Kalkun-kalkun itu harus tahu bahwa kau lebih kuat daripada mereka. Lihatlah, cara memukulnya tak ubahnya seperti memukul bola kasti. Pukullah tepat-tepat kepalanya. Bagaimana, nak? Kau berani melawan kalkun itu?" "Berani, Papa." "Kau bisa mencari jalan pulang?" "Bisa, Papa." "Sekarang berangkatlah, nak. Kau bukan lagi si Oli." Sambil membawa tongkat, anak itu meninggalkan ayahnya. Lelaki itu bisa melihat betapa tangkas anaknya menuruni lereng. Dari tempatnya itu, ia bisa pula melihat sekelompok kalkun liar itu. Akhirnya dilihatnya anaknya mendekati tempat kalkun-kalkun itu. Kalkun-kalkun itu marah dan bersiap akan menyerangnya. Anak itu mendahului menyerang mereka. Ia melambai-lambaikan tongkatnya dan terus mencari jalan maju. Sambil berteriak-teriak menggertak. Seekor dari kalkun itu menyerang dari belakang. Anak itu tahu, lalu mengayunkan tongkatnya padanya. Kalkun itu menggelepar-gelepar lalu tak bergerak. Beberapa ekor lagi kena pada badannya, mereka pun mundur. Anak itu berhenti mengayunkan tongkatnya dan bersiap-siap untuk lari meninggalkan tempat itu. Namun baru saja ia berpaling berlari, kalkun yang gundul lehernya itu mengejarnya. Anak itu dipagut pundaknya dengan paruhnya yang ganas itu. Anak itu segera berbalik dan meremas kepala kalkun. Kalkun itu menyerbukan sayap dan cakarnya. Tongkat anak itu terlepas. Dengan buas ia menyerang kalkun itu. Bajunya sobek dan badannya banyak terluka oleh paruh dan cakar kalkun. Ketika dirasanya telah terlepas dari cengkraman dan pagutan kalkun, ia melepaskan remasannya. Dipungutnya tongkatnya dan dipukulnya tubuh kalkun itu sekeras-kerasnya. Kalkun itu menggeleparkan tubuhnya yang sangat besar itu. Sekali lagi, anak itu memukulkan tongkatnya ke kalkun itu. Kalkun-kalkun yang lain bersuara dengan ributnya. Anak itu mengayunkan tongkatnya pada mereka. Mereka mundur, namun anak itu masih mengamuk. Ia melempari mereka dengan batu-batu sambil menggertak pada mereka. Akhirnya mereka berlari jauh melintasi tebing padas dan lenyap meninggalkan anak itu. Anak itu buru-buru meninggalkan tempat itu, turun dengan tangkas di sepanjang jalan air. Badannya luka-luka. Lelaki itu mengawasi perkelahian anak itu dengan hati berdebar-debar. Ia tak bisa bersuara dan tak bisa berdaya apa-apa. Ia cuma bisa melihat dengan hati yang tegang. Ketika akhirnya dilihatnya anaknya menang, ia lega dan bangga. Ia terlentang di atas tanah yang berdebu itu. Untuk sementara lama,
Ia tidak sempat memikirkan kesakitannya. Kaki dan tangannya melelehkan darah, badannya diliputi debu, mukanya berkeringat dan matahari bersinar dengan bebas ke arah tubuh dan muka yang tidak terlindung itu. Namun lelaki itu seakan-akan tak sadar akan kesengsaraannya. Mulutnya tersenyum dan berkata, "Iya anakku, alangkah gagahnya. Beberapa jam lagi pasti orang akan datang menolongnya." Ia akan berkata kepada anaknya, "Terima kasih nak." Dan kepada orang-orang ia berkata, "Ia telah menolong ayahnya. Kita akan pesta daging kalkun. Anakku telah membunuh 2 ekor kalkun." Lelaki itu tersenyum. Luka dan debu di badannya, matahari di atasnya.